Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari S1 Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kebijakan moneter. Langsung saja penjelasannya. Yang pertama, A. Definisi dan konsep kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro pada kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan moneter dapat dibagi dua, yaitu kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, yaitu kebijakan umum yang bertujuan memengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif, pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi atau digagalkan. Banyak faktor yang memengaruhi pemerintah dan sistem bank dalam menentukan jumlah penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Tingkat bunga tidak mempunyai peranan dalam menentukan jumlah uang yang ditawarkan pada suatu waktu tertentu. Perubahan tingkat bunga dapat analisis parsial terjadi ketika ada pergeseran baik permintaan maupun penawaran uang. Ada faktor-faktor yang menentukan efektivitas kebijakan moneter. Yang pertama, perbedaan tingkat elastisitas permintaan uang. Yang kedua, perbedaan elastisitas efisiensi modal marginal atau MEI. Yang ketiga, perubahan dalam marginal propensity to consume atau MPC. B. Manajemen moneter konvensional dan Islam. Manajemen moneter konvensional pada dasarnya ada dua paradigma dalam memahami mekanisme transmisi moneter, yakni dengan paradigma uang pasif dan uang aktif. Uang pasif dalam paradigma ini adalah uang yang dinyatakan sebagai variabel endogen yang menyebabkan otoritas moneter tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk mengatur jumlah uang beredar. Yang kedua, uang aktif. Paradigma uang aktif dalam teori konvensional menganggap bahwa uang sebagai variabel eksogen yang bentuk kurva penawarannya bersifat inelastis sempurna. Yang kedua, manajemen moneter Islam. Dalam pemikiran manajemen dalam konsep Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut pada tujuan yang penting dan produktif. Oleh karena itu, setiap instrumen yang mengarahkan pada instabilitas dan pengalokasian sumber data tidak produktif akan ketinggalan. C. Instrumen moneter konvensional dan Islam. Instrumen moneter konvensional Open market operation atau operasi pasar terbuka adalah pembelian dan penjualan surat-surat berharga milik pemerintah yang dilakukan oleh bank sentral. Yang kedua, discount rate. Instrumen moneter konvensional yang kedua adalah fasilitas diskonto atau discount rate. Instrumen moneter ini berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank untuk meminjam uang secara langsung pada bank sentral. Yang ketiga, reserve requirement. Yang keempat, moral suasion atau imbauan moral. Aplikasi instrumen moneter konvensional di Indonesia. Yang pertama, operasi pasar terbuka melalui jual beli sertifikat Bank Indonesia atau SBI di pasar uang. Yang kedua, penerapan reserve requirement atau cadangan minimum pada bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Instrumen moneter Islam. Mazhab pertama, menurut mazhab tidak diperlukan kebijakan moneter disebabkan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Yang kedua, mazhab kedua atau mainstream. Instrumen yang digunakan mazhab kedua untuk memengaruhi permintaan agregat adalah dengan mengenakan biaya atau pajak atas dana atau aset produktif yang menganggur. Yang ketiga, mazhab alternatif. Kebijakan fiskal moneter yang dianjurkan oleh mazhab alternatif adalah syuratis
proses atau suatu kebijakan diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektorial. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan moneter. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.